Yo, alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, sebelumnya kita memprediksi ya, atau membaca skenario tentang bulan September itu yang merah, sahabat Black Cuan. Kemudian Bitcoin akhirnya terkoreksi dia sampai ke 109 di sini. Kemudian sekarang ini sudah dia ada rebounds ya di 111, tetapi Ethereum ini masih kuat teman-teman. Dan untuk newsnya kali ini teman-teman, Bitcoin ETF ini mendapatkan harga reboundnya itu setelah ada dana 219 juta US dollar ini masuk ke ETF-nya si Bitcoin, sementara si Ethereum ini teman-teman ya, untuk yang ETF-nya ini justru terjadi inflow 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan dalam hal ini Fidelity dan BlackRock yang mendrive ya 219 juta ini rebound di Bitcoin ETF. Kemudian Ethereum-nya continue to shine guys. Jadi si Ethereum ini terjadi pembelian yang besar-besar. Meskipun dia ada outflow ya, tetapi outflow-nya bisa dikategorikan ini minor outflow teman-teman, agak kecil dia di sini. Dan teman-teman, meskipun kita waspada terhadap bulan September di sini sebagai skenario ya teman-teman, bukan suatu kepastian, likely scenario teman-teman. Di sini ada update dari Peter Schiff. Peter Schiff yang sangat konsisten membenci Bitcoin ataupun kripto lainnya karena dia ini lebih mengedepankan emas ya. Dia katakan bahwa Bitcoin yang turun ke 109 ini dan sudah down 13% dari puncaknya atau ATH-nya kemarin ini, dianggap oleh dia penurunan ini sebagai kewaspadaan atau justru harus hati-hati. Karena bisa saja setelah ini terjadi penurunan sampai ke 75.000 teman-teman. 75.000. Bahkan dia mengencourage orang-orang ya, sell now and buy back lower. Jual sekarang dan beli nanti ketika harganya lebih rendah lagi untuk si Bitcoin-nya. Teman-teman, apabila kita memperhatikan di sini salah satu analis di sini CoinTalks Crypto di sini yang saya quote ya, untuk chart yang satu harinya si Bitcoin di sini, ini menembus ya, dia breakdown dari support di area 111, 110 ya di sini ke 109 teman-teman. Dan ketika dia regains lagi posisi di sini di 111, kita expect ya ke depan ini semoga dia bisa nutupnya itu di 112 agar ini menjadi fake di sini ya, menjadi fake out ya di sini. Dan akhirnya dia terjadi pemantulan ke depan ini untuk harga si Bitcoin-nya ya di sini. Dia nutup di sini, kemudian dia akhirnya melanjutkan. Itu ekspektasi kita. Akan tetapi seandainya terjadi pelemahan terus di pasar ini, breakdown ini terjadi, besok ini ataupun hari-hari ke depannya terjadi buka candle-nya di bawah sini teman-teman, maka inilah yang skenario yang kemungkinan terjadi. Jadi dia turun dulu ke sini. Jadi dia terjadi penurunan, kemudian dia coba banting ke atas, habis itu dia baru mantulnya di area 98. Skenario ini yang memungkinkan bull runs ini akan tetap terus terjadi meskipun di bulan September nanti ini kita diberikan skenario yang nasty ya, yang kotor sekali, yang jelek sekali ya di bulan September. Akan tetapi teman-teman lagi-lagi kayaknya ya kita diselamatkan oleh si Jim Cramer ya di sini. Ada Nona Suka yang kasih saya note di sini, notifikasi ya. Dia sudah mengatakannya, alt di depan mata bang. Oke, saya terima kasih sekali ya kepada teman saya di sini, Nona Suka. Di sini ada Jim Cramer pertanggal 25 Agustus menyatakan bahwa penurunan yang sempat terjadi di hari Jumat itu ya teman-teman, itu kayaknya pertanda pelemahan. Dan kita tahu, kita semua tahu bahwa bulan September itu adalah awful teman-teman, menyeramkan atau mengerikan lah, pokoknya tidak enak. So, more evergreen. Itu udah bertahan dari sekian lama gitu, maksudnya di bulan September itu selalu merah gitu maksudnya si Jim Cramer di sini teman-teman. Apakah ini inverse? Lagi-lagi kita bertanya demikian, karena kan si Jim Cramer ini inverse teman-teman. Menurut kalian gimana nih kali ini si Jim Cramer? Dia benar apa enggak nih? Dan teman-teman kita lihat lagi, itu tadi tanggal 25, sekarang tanggal 26. Tanggal 26 ini dia katakan, too many cross current, too overbought, too much intervention. Ini sudah dianggap sebagai overbought, udah banyak intervensi segala macam di sini. Lebih baik kita duduk dan nonton. Sit back and watch. Kita duduk dan nonton saja. Karena kita belum akan membeli ini sampai ini ketemu di harga diskon katanya dia.
Dan ada dibalas ini dari Brad ya di sini. Thanks Jim, ini grafiknya teman-teman. Ketika dia post di tanggal 26 Agustus ini mengenai overbought segala macam, ini di sini di area ini. Dan untuk Ethereum ya di sini, dan ternyata harganya sudah di 4.600 Ethereum ini, teman-teman, di tanggal 27 Agustus. Jadi dia komennya di tanggal 26 di sini. Dan ternyata dia bereaksi inverse-nya cepat sekali ya untuk harga si Ethereum ya di sini, teman-teman. Pun demikian terjadi di Bitcoin. Ketika dia post seperti ini, ternyata si Bitcoin juga rebound ya dari 109 ke 111 bahkan ke 112 sempat ya, teman-teman. Dan kita lanjutkan lagi di sini, teman-teman ya, untuk berita yang berikutnya mengenai rotasi season is coming, guys. Rotasi season is coming. Dan ini merupakan pertanda bahwa altcoins ini sudah mulai dianggap sebagai bottom out dia di sini. Jadi sudah bottom out untuk si altcoins. Ya meskipun kita ada concern sedikit di bulan September ini kita dikasih down lagi atau dip lagi sekali di situ, teman-teman. Ini sudah merupakan pertanda. Kenapa? Karena ketika si Bitcoin-nya terdiskon cukup dalam ya, teman-teman, ternyata si Ethereum ini masih bertahan di area 4.000-an dolarnya dia. Harusnya kalau kita melihat ke gejala yang sebelum-sebelumnya, di bulan-bulan yang sebelumnya, sebelum dia break 4.000-nya si Ethereum ini, begitu Bitcoin turun, dia turun lebih dalam lagi, teman-teman. Dan kali ini dia tetap bertahan di 4.000-an dolar meskipun Bitcoin ini sudah terdiskon ini sampai ke 13% ya dari puncak kenaikannya dia atau ATH yang kemarin itu. Jadi teman-teman, rotation season is coming. Dan salah satu tickers yang menarik di sini adalah teman-teman BIM. BIM ini adalah koin yang sering kita bahas ya di Black Cuan. Bukan niat saya untuk mengiklankannya kepada kalian, tapi saya lumayan dapat profit ya di BIM ini dan sisa-sisanya itu masih saya pegang, bahkan sempat saya akumulasi ya sedikit demi sedikit ini koin BIM ini, tentu saja dengan modal plankton teman-teman, modal kecil sekali untuk ini karena saya menunggu seperti apa seandainya rotasi season ini atau alt season ini terjadi, seperti apa BIM ini akan memberi kejutan, termasuk juga koin-koin gaming lainnya ataupun AI lainnya seperti Pal AI ataupun token-token RWA seperti itu teman-teman, yang kayaknya itu akan punya potensi bergerak cukup bagus nanti ke depan ini. Dan teman-teman, ini yang menarik ya, kenapa dia rotasi season itu kayaknya sudah mulai nampak ya. Kita bisa lihat dari pergerakan Ethereum dari 2016 ini ya. Ini panjang sekali, ini 1 minggu time frame-nya. Dari 2016 sampai ke 2025 ini. Setiap kali Ethereum ini dikatakan oleh Benjamin Cowen ini going home, artinya dia masuk ini ke area pasir hisap ya, teman-teman di sini. Jadi kalau dia mantul di area pasir hisap ini kan manis sekali ya, tapi kalau dia kena masuk dikit aja itu dihisap sampai bawah dia. Begitu juga yang terjadi di 2020, tetapi begitu dia keluar dari area ini, teman-teman, pantulannya kencang. Nah, di tahun 2025 ini kita meragukan sekali Ethereum karena belum dia masuk ke pasir hisapnya. Dan ternyata begitu dia masuk, dan akhirnya cukup dalam dia masuk ini teman-teman, harga si Ethereum bahkan di bawah 2.000 dolar pada saat itu. Kemudian sekarang ini dia terjadi pemantulan yang cukup cepat ya di sini sampai ke 4.500-an dolar akhirnya si Ethereum ini. Dan ke depan ini tidak sedikit orang yang memprediksi Ethereum ini akan melanjutkan kenaikannya sampai ke 7.500 bahkan di atas 10.000 teman-teman untuk pergerakan harga si Ethereum ini. Dan teman-teman, apabila kita melihat ke Bitcoin-nya sendiri, coba deh lihat di sini. Dari cycle 2013-14 ya di sini, kemudian cycle 2018, cycle 2021, semua pergerakan harga di sini minimal melewati garis kuningnya, teman-teman. Atau pertanyaan, is this bubble? Jadi area yang ditandai sebagai indikator is this bubble. Kemudian dia masuk ke area merah, orange ya, sorry. FOMO di sini, FOMO mulai naik. Kemudian sell, seriously sell itu warna merah. Dan merah yang paling pekat di sini adalah maximum bubble territory, yang artinya ini udah puncak banget untuk pergerakan harga di bull runs si Bitcoin. Di 2021 kita sempat menyentuh di area FOMO intensify sini, bahkan masuk sedikit ya ke warna orange di sini. Dan sekarang ini di bull runs yang 2025 ini dengan berita yang sangat heboh, institusi segala macam, Bitcoin masih belum meninggalkan area hijau teman-teman, yang artinya akumulasi
Atau jangan-jangan ini memang permainan big money sehingga mereka menekan harga ini, ya udah biarin aja harga di sini terus gitu kan. Nggak mau dikasih dia naik sampai ke area bubble ataupun maksimum bubble territory di sini, sahabat Black Cuan. Dan apabila kalian percaya kita sudah mulai masuk ke bear market, saya kira tidak sedikit orang yang sudah menunggu di area Bitcoin is dead ini yang warna ungu ya di sini teman-teman, untuk melakukan pembelian besar-besaran di sini. Buat kalian yang sudah bearish sekarang ini, coba tuliskan analisa kalian atau pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu seperti apa kalian melihat pasar ini. Dan buat yang masih bull sampai sekarang ini atau menunggu seperti apa skenario ke depan ini, mari kita lihat teman-teman, tetap kita semangat di sini. Dan teman-teman, kita bicara altcoin sekarang di sini. Jadi ada Chainlink di sini yang menarik perhatian saya karena institusi sudah mendaftarkan untuk adanya Chainlink ETF ya. Selain daripada XRP ETF, Solana ETF, BNB ataupun ADA segala macam itu sudah ada ETF-nya, tetapi besar sekali kemungkinan di sini Bitwise ini yang akan didahulukan untuk di-approve ETF-nya tersebut teman-teman. Dan ini tentu saja akan membuat link dalam hal ini Chainlink ya, itu akan menjadi fenomena, menjadi primadona lah untuk altcoins di dalam bull run sekali ini teman-teman. Ketika Chainlink ETF ini di-approve, mungkin harganya mungkin akan datar-datar dulu seperti Bitcoin ETF ataupun Ethereum ETF ya. Datar-datar atau cenderung lemah, tetapi beberapa bulan setelah itu dia boom, dia terjadi kenaikan seperti yang kita lihat di Bitcoin. Jadi Chainlink ini merupakan salah satu koin yang wajib pantau untuk sekarang ini teman-teman. Supaya kita bisa lihat nih ke depannya mau kemana dia ini. Kayaknya beritanya sudah bagus begini, potensinya juga kemungkinan bagus ya teman-teman, tetapi tetap kalian melakukan riset kalian secara mandiri. Oke teman-teman, sebelum saya lupa di sini, harap diingat ya teman-teman, this is not financial advice, dan jika kalian suka dengan konten ini, berikan saya like di video kali ini, ataupun mensubscribe ke channel kita ini. Selanjutnya di sini untuk koin lainnya ada Solana, BNB, ataupun Ethereum di sini, itu diprediksikan akan mendapatkan injection ya, mendapatkan suntikan dana 1,7 billion teman-teman, karena sekarang ini perusahaan-perusahaan global ini mulai berlomba-lomba, berakselerasi mereka untuk memiliki crypto treasury teman-teman. Jadi mereka mendiversifikasi aset mereka di sini, selain mereka pegang emas ataupun saham-saham teman-teman, kali ini mereka juga mendiversifikasikan aset mereka itu ke dalam kripto. Jadi bukan hanya Bitcoin saja yang dikejar. Sekarang ini ada Solana, BNB, dan Ethereum, teman-teman. Termasuk juga kemungkinan besar nanti itu XRP ataupun Cardano itu akan masuk ke dalam target mereka untuk disimpan sebagai aset perusahaan mereka di sini, teman-teman. Jadi ini adalah berita yang sangat-sangat masif ya untuk altcoins yang meskipun dikatakan alt season itu cuma buat orang pemimpi atau orang yang mimpi lah alt season itu akan terjadi. Kali ini tidak ada alt season, yang ada cuman Bitcoin season. Teman-teman, semua itu adalah skenario, bisa yes, bisa tidak. Dan menutup video kali ini, teman-teman, saya ingin memberikan kalian sebuah gambaran besarnya di sini, bahwa meskipun orang mengatakan alt season tidak akan terjadi, atau Bitcoin ini akan segera turun, kemudian masuk ke dalam fase bear market, kita melihat bagaimana keseriusan dari Donald Trump sebagai Presiden Amerika sekarang ini ingin mentransformasikan kekayaannya dia dipindah ke Bitcoin ataupun ke kripto teman-teman, sebagian asetnya dia. Oleh karena itu ini adalah opini yang sangat menarik yang saya baca, From Banks to Blockchains teman-teman, How Trump Embrace Crypto. Yang dalam hal ini anak-anaknya pun sudah mulai ikut ya, salah satunya si Eric Trump yang pernah mengatakan, oke, by the dip ini Ethereum bakalan naik. Memang dia bilang by the dip harga Ethereum 3.000 pada saat itu. Malah dia turun sampai 1.800. Orang-orang bilang, waduh inverse juga nih Eric Trump. Sekarang kita lihat, dari harga 1.800, Ethereum-nya sudah di harga 4.500-an teman-teman. Oleh karena itu, adanya orang-orang seperti Trump ataupun keluarganya ini ke dalam ekosistem kripto ini merupakan suatu pertanda yang sangat bagus ya teman-teman, untuk perkembangan altcoins ke depan ini, terutama di momen-momen bull run seperti sekarang ini. Jadi buat yang masih bertahan sampai sejauh ini menunggu alt season, bolehlah kita dikatain pemimpi di sini, atau saya lah di sini, saya ambil diri saya sendiri. Saya pemimpi di sini dengan backs kecil saya untuk altcoins, teman-teman, tidak apa-apa. Dan sekian video kita kali ini, teman-teman. Let's be strong. In the meantime, let's enjoy the ride, guys.
Salam Black Cuan. Peace, my friend.